ilmu tajwid menurut bahasa diambil dari suatu yang baik, lawannya adalah jelek. Diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya adalah perbaikan, penyempurnaan, pemantapan. Dan dikatakan bagi orang yang baik dalam bacaan Al-Quran adalah mujawwid. Nah, menurut istilah jawwada yujawwidu tajwidan, tajwidatan, tajwadan, tajwadan, masdar mujawwadan, mujawwidun, jawwid, la tujawwid, mujawwadan, mujawwadun. Nah, masdarnya ada tajwidan, tajwidatan, tajwadan, tajwadan. Nah, ini boleh dikatakan ini semuanya. Boleh tajwidatan, tajwadan, tajwadan. Baik, at-tahsin, at-takmil, wa itqan. Hadza kama qalahu Naam Abdul Aziz wa qari fi hidayah al-qari aidan wa qawaid at-tajwid aidan. Nah, banyak masadir di sana. Baik, masuk. Secara istilah adalah keluarnya semua huruf hijaiyah dari makhrajnya dengan memberikan hak dan keharusannya dari sifat tersebut. Nah, masuk. Adapun hak dari sifat itu adalah sifat lazim yang tidak berubah dari semua keadaannya, seperti sifat jahr, syiddah, isti'la, istifal, itbaq, qalqalah dan sebagainya. Nah, kharaju kulli harfin min makhrajihi ma ya'tahi haqqan mustahqah. Min as-sifah al-lazimah wal 'aridah. Sifat lazimah yaitu sifat yang tidak berubah-ubah. Artinya pada huruf tersebut pasti ada sifat-sifat seperti ini. Ditambahkan al-hamzah, situ ada sifat al-jahr. Wa aidan man yalqa, sifat mana? Bagaimana yang belajar? Syiddah aidan, istifal, wa infitah. Nah, ini tetap ada terus menerus, yang tidak berubah. Jadi selamanya huruf itu ada sifat-sifat seperti tadi. Wa ta aidan, wa ta misalnya al-jahr, syiddah, istila, al-istifal, Coca-Cola dan lain sebagainya. Ini terus ada. Ini namanya sifat lazimah. Nah, teruskan. Sedangkan keharusan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat yang bisa berubah, seperti sifat izhar, idgham, iqlab, ikhfa, tarqiq dan tafkhim. Berikan contoh. Yang sifat al-'aridah yang bisa berubah-ubah. Sama-sama nun sukun. Akan tapi setelah nun sukun, kalian lihat setelahnya apa? Kalau setelahnya yanmu, ya nun mim waw, maka dinamakan dengan idgham naqis bi gunnah. Kalau setelahnya huruf izhar, akhi haka ilman hazza ghaira khasir, yang 6 huruf ini, maka dibaca dengan izhar halqi. Kalau setelahnya huruf al-ikhfa dibaca ikhfa, setelahnya huruf iqlab dibaca iqlab, wa hakadha. Nah, akan tapi tetap ada sifat lazimahnya. Nun tetap ada sifat lazimahnya. Tapi setelahnya dilihat, setelahnya atau ra misalnya, ra ada sifat tertentu tadi, sifat lazimah. Tapi di sana juga ada sifat al-'aridah yang bisa berubah-ubah. Kalau di dhammah jadi tebal, kalau di kasrah jadi tipis. Ada beberapa kalimat di sana yang dibaca dengan 2 cara, dibaca tebal dan dibaca tipis.
Dan juga alif kadang-kadang dibaca tebal, kadang-kadang dibaca tipis. Alif yang sebelumnya didahului oleh huruf istila, dibaca dengan tebal. To, at-to. Setelahnya sebelumnya huruf istifal jadi tipis. As-sa'ilin, tidak boleh as-sa'ilin. Al-batil, tidak boleh al-batil. A'udzu, lain lagi nanti. Jadi alif bisa berubah-ubah. Jadi juga lam. Lam juga bisa berubah-ubah. Ketika ada lafz al-jalalah yang sebelumnya didahului oleh kasrah dibaca tipis billah. Kalau sebelumnya dhammah atau fath dibaca tebal Allah. Sehingga salah ketika kita mengucapkan lam selain huruf al-jalalah yang didahului oleh dhammah atau fathah, seperti orang yang suka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca dengan tebal la ala khata, harus tipis. Kecuali di sana ada qiraah, di qiraah Warsh, bila sebelumnya didahului oleh 3 huruf as-sad, wadh-dha, wat-ta, bisa tebal. At-talaq, lamnya tebal. Wa yuqimus shalah dhalta 'alaihi 'akifa. Tebal. Tapi ini khusus qiraah Warsh, An-Nafi'. Wa jumhur al-qurra ma yaqra'una bi at-tafkhim, membaca dengan tafkhim, kecuali pada lafz al-jalalah yang didahului oleh dhammah atau fathah. Bahas letak dasar ilmu tajwid. Ditinjau dari sisi amal dan prakteknya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, lalu para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sampai ilmu itu kepada kita. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang diperbolehkan berijtihad dalam hal bacaan Al-Qur'an tersebut. Zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tidak ada istilah ilhar halaki, tidak ada istilah iqlab, tidak ada istilah idgham naqis bi gunnah dan lain sebagainya dari perkara ahkam at-tajwid, karena mereka mengambil secara langsung. Para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Jibril alaihi salam. Hatta qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aridu al-Qur'an fi Ramadan marratain. Di Ramadan, di akhir hayatnya 2 kali. Di setiap Ramadan Rasulullah SAW selalu mengambil dars dari Jibril alaihi salatu wassalam. Para sahabat juga begitu. Para tabi'in mengambil dari para sahabat, dan begitu seterusnya. Maka tidak ada istilah ijtihad. Tidak bisa kita mengambil ilmu Al-Quran dengan bahas, mengambil buku sana, buku sini, atau mengeluarkan dari komputer. Tidak bisa. Jadi harus diambil secara turun temurun
Karena di sana ada beberapa kalimat yang tidak bisa dipelajari hanya sekedar bahas ataupun mendengarkan. Baik. Kemudian terjadi perselisihan siapa yang mulai meletakkan kaidah dan usul ilmu tajwid. Sebagian mengatakan Abu Amr Hafiz bin Umar Ad-Duri, sebagiannya mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, dan sebagian mengatakan yang lainnya. Nah, sebagian lagi mengatakan Abul Aswad Ad-Dauli atau Ad-Du'ali. Sebagian lagi mengatakan Al-Khalil bin Ahmad. Nah, dan sebagian lagi mengatakan yang lainnya. Nah, kemudian kaidah itu bukanlah suatu bid'ah yang tercela dalam agama Islam, bahkan merupakan suatu maslahat mursalah. Demikian pula ilmu nahwu, ilmu mustalah, ilmu usul fiqih dan sebagainya, yang semua itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu rijal, wa banyak usul fiqh, usul tafsir. Nah, wa tajwid aidan tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka meletakkan ini untuk memudahkan bagi kaum muslimin di dalam mempelajari syariat Islam. Ma la yatimul wajibu illa bih, fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, sebagai maslahah mursalah, maslahatan bagi kaum muslimin dengan mempelajari ini. Kita orang ajim tidak bisa belajar al-lughah Arabiyah dengan baik tanpa melalui ilmu sarf atau ilmu nahwu. Nah, karena jauhnya kita dari lisan al-Arab. Lain halnya dengan para sahabat yang mereka berbicara dengan bahasa Arab yang murni, yang sesuai dengan kitab wa sunnah. Bahkan sekarang orang-orang Yaman sendiri sudah mulai mengambil bahasa-bahasa kufar. Sakan misalnya, mereka mengambil sakan asfal bedru, ya, ruang tidur bedru. Kalau kalian ke sana bilang sama orang-orang yang Badui atau orang baru belajar nggak tahu sakan al-asfal, bilangnya bedru. Makha nggak tahu, bilangnya bopia. Nah, dari bahasa kufar. Nah, kub bilang plus, hakal. Sehingga banyak perubahan. Orang Yaman sendiri banyak yang nggak bisa mengucapkan al-ghaib, bilangnya qain. Al-jim nggak bisa, al-ghim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita sudah mengajarkan berkali-kali dan ini banyak kita ketemu di sana. Nah, maka ini dibutuhkan karena sudah jauhnya kaum muslimin dari lisan al-Arab. Baik. Pokok-pokok pengambilan ilmu tajwid diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ada ulama mengatakan. Adapun ulama meletakkan kaidah serta usul tersebut karena tersebarnya bahasa orang-orang kafir yang merusak ilmu Al-Quran. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara dal dengan lal, wa dengan dha, sin dengan shin dan tha dan seterusnya. Maka dengan kaidah tersebut, dengan kaidah serta usul itulah salah satu jalan dalam upaya mempermudah bacaan Al-Quran. Orang Indonesia sendiri banyak nggak bisa membedakan antara zal dengan zal, za, sehingga bilang alladzina dibilang allazina. Wes allazina, kemaluan allazina. Nah, orang Sulawesi misalnya bilang ghain nggak bisa, bilangnya gain. Illa hamimau wa gassaqo. Kita sering dengar Rasul tidak bisa ucapkan Rasul tapi Rasul. Orang-orang Jakarta bilang du,
Nah, du dibilang du. Sehingga mereka mengatakan alhamdulillah, diambil dari kata-kata duduk. Nah, dada, didik. So, nah, tapi tidak mengambil dari du. Nah, da, didu. Tarf lisan ma usul ats-tsanaya al-ulya. Tidak mengambil demikian. Nah, atau orang Jawa sendiri, illa hamimau wa ghassaqo. Nah, ya enggak? Wa ghassaqo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nangat mangut. Nah, nangat mangut. Kalau enggak percaya, nah, lihat nanti di pondok-pondok bilang demikian. Baik. Pokok-pokok pengambilan ilmu tajwid diambil dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran serta para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, demikian seterusnya, sampailah kepada ulama-ulama yang ahli dalam Al-Quran, sehingga sampai ilmu qiraat tersebut dengan cara yang mutawatir. Nah, qiraah mutawatirah yang sudah ada masahif di sana, mushaf tentang pembahasan qiraah mutawatirah ini. Seperti qiraah Syu'bah, An-Asim, Hafs, An-Asim, Qalun, An-Nafi', Warsh, An-Nafi', Khallad, An-Hamzah, Khalaf, An-Hamzah, وهكذا. قراءة متواترة. ولا ينكر هذه القراءات إلا جاهل, tidak mengingkari qiraat ini kecuali orang-orang yang bodoh. Nah, pas. Nama ilmu tersebut dinamakan dengan ilmu tajwid. Sedangkan tajwidnya sendiri ada dua, yaitu yang pertama syafawi amali, yaitu bacaan Al-Quran yang bagus yang diambil dari orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Nah, sehingga di sana kalau ada seseorang yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, walaupun belum tahu ini idgham, ini ikhfa, ini iqlab, dia sudah mengambil secara langsung, seperti orang buta tidak bisa membaca tulisan, tapi mendengarkan kalam Syekh tadi, bacaan Al-Qur'annya, sehingga mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, walaupun mereka tidak tahu tentang ahkam tajwid, tidak mengapa. Nah, yang penting sudah bisa membaca, sebagaimana para sahabat, tabi'in. Nah, yang memang belum ada kaidah tajwidiyah pada masa itu. Baik. Yang kedua adalah nadhari ilmi, yaitu apa yang dimaksud dalam pembahasan ini, yakni suatu ilmu yang diajarkan secara turun-temurun menurut kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Nah, sama bayi nadhari ilmi yang dipelajari. Kita butuh merajaah, butuh untuk menghafalkan ahkam tajwid dalam upaya untuk memahami tajwid itu sendiri. Dan juga ketika kita mengajarkan kepada murid-murid kita, kita usahakan untuk memahami kaidah tajwidiyah ini semuanya. Baik. Keutamaannya, tajwid adalah ilmu yang mulia karena seorang muslim itu membaca pada tiap harinya minimal dalam sholat sehari semalam. Demikian pula orang yang ahli dalam ilmu ini akan masuk surga bersama para malaikat yang mulia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwa orang yang pandai dalam Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat yang taat, dan siapa yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat atau terbata-bata dan merasa keberatan, maka baginya 2 pahala. Nah, yang mulia dan taat atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat
la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, al-kiram al-bararah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Nah, kiramin bararah dari Al-Qur'an juga ada di sana. Nah, kemudian orang yang tersendat-sendat dalam bacaan punya pahala juga. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha rawahu Muslim, inna ajraki qadr nasabiki, sungguhnya pahalamu sesuai dengan keletihanmu atau misalnya ketaiban atau keletihan, kesusahan, kesusah payahan. Ya, semakin banyak membaca Al-Quran, kemudian merajaah ataupun yang lainnya, dengan banyak mengambil waktu, mengambil tenaga, ini semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pahala yang dua pahala ini tidak tahu besarnya kayak apa. Besarnya kayak apa? Yang jelas kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Baik. Manfaat dari ilmu tajwid yaitu akan bahagia di dunia dan akhirat. Di dunia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Demikian pula di akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan sebagian yang lainnya. Mengangkat derajat orang dengan Al-Quran ini yaitu orang-orang yang mau belajar, yang mau mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, sedangkan merendahkan yang lainnya dikala orang berpaling dari Al-Quran. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang sombong ibadah kepadaku, maka mereka akan masuk Jahannam. Nah, cara hina mereka. Atau orang-orang yang belajar Al-Quran akan tadi melecehkan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana orang-orang Nasara yang mereka belajar Al-Quranul Karim, tapi tujuannya untuk memasukkan kaum muslimin ke dalam agama Nasara, termasuk politik, senok harganya misalnya, yang disekolahkan di Saudi Arabia, hafal Al-Quran, kemudian setelah kembali, nah, dengan orang ini Aceh bisa terkalahkan. Nah, dikira dia seorang muslim, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, nah, paham al-hadis, nah, di budaya ini pada yaumul qiyamah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'alimu bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim dengan ilmunya tidak mau mengamalkannya, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala. Dibutuhkan dengan tahu Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan riba, jangan kita masuk riba. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan zina, jangan kita jatuh perbuatan zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat Al-Quran melarang mencuri, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma
jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Aidan Al-Quran mengharuskan untuk memenuhi janji, mengaku sebagai seorang salafi, penuhi janji kalian. Punya hutang harus disaur. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhi janji kalian. Jangan sampai dengan banyaknya dari kalangan salafiyun, kemudian dengan muamalah yang tidak baik, menghancurkan dakwah ahli sunnah wal jamaah disebabkan orang-orang tertentu ini. Jangan sampai membawa atau menghinakan dakwah ahli sunnah wal jamaah disebabkan kalian yang tidak mau mengamalkan Alkitab was sunnah. Karena jelas sebagaimana syair tadi, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Nah, tujuan ilmu tajwid yang paling utama adalah lancarnya seseorang dalam mengucapkan lafaz Al-Quran dengan apa yang telah disampaikan oleh ulama kita, dengan memberikan sifat terqiq, tebal, mendengung, panjang, serta pendeknya, dan seterusnya. Maka ilmu ini tidak akan bisa diketahui dengan sempurna kecuali harus berguru secara langsung kepada ulama yang ahli dalam ilmu ini. Pokok permasalahannya adalah kaidah-kaidah dan hukum tajwid secara terperinci yang harus diketahui oleh seseorang yang belajar dalam ilmu ini. Keutamaan Al-Quran dan pembacanya. Yang pertama merupakan semulia-mulia ilmu dari seluruh ilmu yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Akhrajahu Al-Bukhari. Nah, fi riwayah afdalukum. Dua-duanya memakai siwah at-tafdhil, sebaik-baik, nah, atau semulia-mulia antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Belajar Al-Quran, mengamalkannya, yes, baik dalam talaffuz, pengucapan Al-Quran itu sendiri, ataupun dalam tafsir. Nah, keduanya berkaitan. Orang yang mau memahami at-tafasir harus mengetahui bagaimana lafaz itu sendiri, karena beda huruf, beda arti. Nah, hal wal gharib, walaupun di sana ada beberapa kalimat yang beda hurufnya tapi sama artinya, seperti sirata, zirata, sirata, pakai sad, pakai sin, pakai antara sad dan zai, zirata. Nah, tapi al-ghalib berubah. Himar dengan khimar, himar keledai, khimar kerudung. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya insyaallah pada pembahasan berikutnya. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat terhadap orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi dari Abi Umamah radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Bacalah kalian Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Yang ketiga, semakin banyak seseorang membaca Al-Quran, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di surga nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra warqi warattil kama kunta turattil fi darid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'uha."
rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat, bacalah, naiklah, dan tartilkanlah sebagaimana kamu membaca tartil di dunia, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari rawahu Al-Bukhari Muslim, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamathali utrajah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Qur'an seperti utrajah, baunya harum, nah rasanya juga enak. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali at-tamr la riha lah wa ta'muhu thayyib. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti tamar, tidak ada bau, rasanya enak. Amathal munafik alladhi yaqra'ul Qur'an kamathal rayhanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti rayhanah, baunya harum, rasanya pahit. Wa mathal munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathal hamdalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti hamdalah, nah tidak ada baunya, rasanya juga pahit. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya kedudukan kita sesuai dengan akhir ayat yang kita baca dengan hadis ini, tentunya kita semangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW, hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Abu Bakar, nah ketika naik gunung Uhud pada tajafa al-Uhud, maka goyang, pada zilzal gunung Uhud. Uskun ya Uhud, tenang wahai Uhud. Fama alaika illa nabi as-siddiq as-syahidan. Tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, as-siddiq, Abu Bakar as-Siddiq, syahidan, Umar wa Uthman. Sudah diberitakan bahwasanya Uthman bin Affan menjadi orang yang mati syahid. Hadis lain menunjukkan bahwasanya sebagaimana Asyarah al-Mubasysyirin bil Jannah, di antaranya Uthman dikabarkan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi dengan tabsyir Rasulullah SAW ini, apakah kendor dalam ibadah? Tidak. Uthman bin Affan yusalli fi rak'ah wahidah wa yakhtim Al-Quran. Uthman bin Affan salat dalam satu rakaat mengkhatamkan Al-Quran tiap malam. Qama Rasulullah SAW hatta yatafattar qadama, hadis Aisyah muttafaq alaih. Rasulullah SAW melakukan salat sampai membengkak kakinya. Waqad Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah lima sanata hadza waqad ghufira dhanbuka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akun 'abdan syakura, ya Rasulullah kenapa kalian lakukan ini, atau kamu lakukan ini, padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lampau ataupun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bilang, apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi Sayyid al-Bashar yaumil qiyamah,
justru semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak ada jaminan buat kita apakah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita harapkan, ataupun kita harus masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah min dzalik. Nah, maka tentunya kita mengambil ibrah dari orang-orang salaf. Baik. Yang keempat, bahwa satu huruf dari Al-Quran itu sama dengan satu kebaikan. Lalu satu kebaikan itu akan Allah berikan 10 pahala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamin harfun, wa mimun harfun." Tahqiq Al-Albani sahih. Akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali pahala. Tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, banyak keutamaan dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari. Naam, qul huwallahu ahad, thuluth Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Juga hadis yang semisal an Abi Darda wa Abi Hurairah, rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Nah, kemudian di sana juga ada hadis Ubay bin Ka'ab, ayu ayah a'zam, fa ajaba mana ayat kursi. Nah, dia ada keutamaan yang sangat besar. Satu hurufnya Anda melihat bagaimana satu kebaikan, kebaikan akan dilipatkan 10. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjadi hafadzul Quran? Alangkah nikmatnya mereka bisa merajaah setiap hari, apalagi bisa menghantamkan sebagaimana Utsman bin Affan, Imam Al-Bukhari, wa Alqamah bin Waqqas, Abdullah bin Amr bin As, Imam Syafi'i, Sa'id bin Jubair, dan lain-lainnya dari para a'immah dan para sahabat yang mereka menghatamkan Al-Quran setiap hari. Baik. Yang kelima, bahwa satu ayat Al-Quran itu lebih utama daripada satu unta yang besar, yang unta itu merupakan semewah kendaraan dan perhiasan di zaman itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menengok kami sedangkan kami di suffah, seraya mengatakan, ayyukum yuhibbu ay yaghduwa kulla yawmin ila Bathan aw ila al-Aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini zahrawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahmin. Qalu kulluna nuhibbu dhalika ya Rasulullah. Qala fali ay yaghduwa ahadukum ila al-masjid fayata'allama aw yaqra'a ayataini min kitabillah khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil. Akhrajahu Muslim wa Ahmad. Apakah kalian ingin pergi ke Bathan, suatu tempat di Madinah, atau Aqiq, yaitu padang pasir di Madinah, untuk mengambil 2 unta yang sangat besar tanpa melakukan dosa dan memutuskan silaturahmi? Mereka mengatakan, kami semua menyukainya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, apakah di antara kalian tidak pergi ke masjid untuk belajar 2 ayat, atau itu lebih bagus dari 2 unta? 3 ayat lebih bagus daripada 3 unta, 4 ayat lebih bagus daripada 4 unta, dan dari seluruh jumlahnya. Nah, jumlah dari unta tersebut. Nah, an-naqah itu merupakan kendaraan yang mewah pada waktu itu. Sebagaimana jaa min hadis Sahal bin Sa'd radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi Ali bin Abi Thalib
la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Nah, humrin ni'am adalah unta merah-merahan yang merupakan sebaik-baik kendaraan dan semahal-mahal kendaraan pada waktu itu. Nah, apalagi sekarang yang punya 2 punuk. Nah, luar biasa mahalnya dan langka. Kalau misalnya orang-orang awam setiap kali mau belajar Al-Quran ke masjid dikasih unta, nggak usah unta, sekarang kambing kecil aja sudah. Nah, kira-kira masjid penuh enggak nanti? Mungkin semua orang akan antri. Nah, masjid mungkin sudah miliaran, mungkin dari pagi, atau sudah memasang hajaz yang termasuk beda. Nah, dari pagi sudah antri sudah, hanya mau ngambil kambing kecil. Bagaimana dengan unta? Tapi orang-orang yang munharif bilang, kalau saya punya unta banyak, tapi saya tidak punya kandang, saya letakkan di mana? Nah, ini perumpamaan orang bodoh. Kalau diberikan, misalnya pahala diberikan kepadamu, pahala ikuti jenazah 2 gunung Uhud. Nah, kalau diletakkan di kepalamu, kamu tinggal di mana nanti? Ini orang bodoh. Ya, jadi harap dimaklumi. Nah, terus. Yang keenam, orang yang ahli dalam Al-Quran menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Bahwasanya Allah itu mempunyai keluarga. Siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang ahli dalam Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang khususnya. Akhrajahu Ahmad. Yang ketujuh, mereka pembaca Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan ampunan dari Allah, serta akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan selalu menyebutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu masjid dari masjid Allah Azza wa Jalla, mereka membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka suatu ketenangan, akan diliputi rahmat dan akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Azza wa Jalla akan selalu menyebut di sisinya. Akhrajahu Muslim. 8. Orang yang mahir dalam Al-Quran akan masuk surga bersama para malaikat yang mulia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Qaddam 9. Keutamaan ini hanya terbatas kepada pembaca Al-Quran saja. Bahkan orang tua yang mempunyai anak, lalu anak itu membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua anak tadi pada hari kiamat, yang cahaya mahkota tersebut lebih bagus daripada cahaya sinar matahari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Mu'adz al-Juhani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi albasahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dhau'uhu ahsanu min dhau'is syams. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat yang cahayanya lebih bagus daripada sinar matahari. 10. Bahkan satu ayat Al-Quran itu lebih bagus dari seluruh apa yang ada di muka bumi ini, mulai dari harta, emas, perak dan berlian, bangunan yang tinggi, seluruh ikan yang ada di dalam lautan,
seluruh harta benda yang ada di dalam bumi dan seterusnya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innahu kana yuqri'ul qur'ana fayamurru bi ayatin fayaqulu lirrajul khudhha fa wallahi la hiya khairun mimma 'alal ardi min syai'. Rawahul Haythami. Bahwasanya dia mengajarkan Al-Qur'an, maka sampailah pada suatu ayat, maka beliau katakan kepada salah seorang, ambillah ayat itu, demi Allah sungguh dia atau satu ayat itu lebih bagus daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang ke-11, rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla akan terlihat oleh penduduk langit, yaitu para malaikat, dan rumah yang tidak disebutkan di dalamnya ayat Allah Azza wa Jalla ibarat rumah Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu qira'atakum wa salatakum fi buyutikum wa la taj'aluha quburan wa la taj'aluha quburan tambah waw wa la taj'aluha quburan kama a'addatil yahudu wan nasara buyutahum quburan wa innal baita alladhi yuqra'u fihi al-qur'anu yatara'a li ahli as-sama'i kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ardi. Jadikanlah bacaan dan salat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan rumah mereka sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran maka akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang oleh penduduk bumi. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Dalil menunjukkan bahwa kita dilarang untuk membaca Al-Quranul Karim di kubur-kubur, sebagaimana dilakukan oleh orang Sufiyah, orang Syiah, yang mereka merasa lebih tenang kalau baca Al-Quranul Karim di kubur-kubur. Bahkan ketika kita berkunjung di daerah timur sana, sempat untuk mengunjungi kuburan pada waktu itu. Kiainya mengatakan, kalau kalian nggak bisa menghatam Al-Quran di sini, bayar 7.000, nanti kiainya yang akan membacakan. Kiai yang lain maksudnya. Kemudian di sana ada nama-nama. Ini kiai yang bisa menyembuhkan penyakit, kiai ini yang bisa berikan rezeki, kiai ini yang bisa berikan jodoh, dan lain sebagainya. Nah, padahal ini menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah tipu daya mereka untuk mengambil uang-uang atau harta benda dari orang-orang bodoh. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwan nas bil batil. Mereka mengambil harta benda dengan cara batil, membuat kubur-kubur. Dengan bangunan-bangunan. Setelah itu mereka mengambil uang atau harta benda dari orang awam yang tertipu, sebagaimana ar-ruhban, orang Nasara, yang mereka menjadikan atau mengambil harta benda dari para pengikutnya. Nah, ini banyak terjadi. Baik. 12. 3 ayat yang dibaca dalam satu solat lebih bagus daripada 3 unta yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi 3 khalifatin idhamin simanin. Qulna na'am. Qala fa 3 ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lah min 3 khalifatin idhamin simanin. Siapa di antara kalian yang pulang ke keluarganya dengan mendapatkan 3 unta yang besar dan gemuk? Mereka menjawab, iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 ayat yang kalian baca dalam salatnya lebih bagus daripada 3 unta besar yang gemuk. Akhrajahu Muslim. Nah, dengan dalil ini menunjukkan bahwasanya ketika kita merajaah kala salat lebih bagus daripada merajaah
di luar shalah. Nah, dalil yang jelas di sini. Maka mereka para sahabat betul-betul memanjangkan as-salat, apalagi salat tarawih yang mereka betul-betul memanjangkan, bahkan ditamad ke malam 27 mulai badal isya sampai sahur. Nah, dibaca sekitar 10 juz, nah, atau lebih. Malam 27, malam biasa sekitar 2 juz. Tapi orang sufiyah, orang sufiyah baca dengan cepat, satu nafas. Setiap rakaat kedua mereka membaca qul huwallahu ahad. Yang pertama inna a'tainakal kautsar atau wal 'ashr atau qul a'udzu birabbin nas. Kedua pasti qul huwallahu ahad. Ma fa'ala as-sahabah la tabi'un wala atba' at-tabi'in. Tidak pernah kita melakukan demikian. Afdhalus shalah tul qunut. Bukan berarti qunutnya yang panjang. Qunut di sini adalah al-qiyam. Nah, maksudnya bukan sebaik-baik apa salat itu adalah panjang qunutnya secara nas. Demikian, tapi al-qunut di sini adalah tul al-qiyam. Nah, 13. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, inna asyaitana yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kita mengimani ini. Baik. Akan tapi di sana juga ada hadis, innal malaikah la yadkhul baitan fi kalb wala surah. Sebenarnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun gambar-gambar makhluk hidup. Nah, kalau malaikat tidak masuk ke rumah, siapa yang akan masuk? Syaitan yang akan masuk. Nah, kaum muslimin sebenarnya harus paham, inna asyaddan nas adzaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling berat siksaan di yaumul qiyamah adalah al-musawwirun, orang yang suka gambar-gambar. Dan juga ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, in kunta labda fa'ilan falyasna syajar syairan wa ma la ruhalah. Kalau kalian terpaksa untuk membuat, maka bikin pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Nah, jadi jangan sampai kita mengaku salafiyun, rumah-rumah kita penuh dengan gambar-gambar makhluk hidup. Apalagi sampai memelihara anjing yang tidak digunakan kecuali untuk hiasan. Nah, yangkus al-ajr kulla yaum qiratan. Kurang pahalanya setiap tahun, setiap harinya 2 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Belum tentu kita dapat pahala yang begitu, tapi setiap hari akan berkurang. Ini bagi orang-orang yang memelihara anjing yang tidak punya tujuan, seperti untuk memelihara menjaga kebun atau menjaga rumah yang banyak barang-barangnya atau banyak harta bendanya dan lain sebagainya. Nah, yang 14, dilarang kita iri dengki kecuali dalam 2 perkara, terhadap pengamal Al-Quran dan orang yang selalu bersedekah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, rajulun ataahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh iri dengki kecuali dalam 2 perkara. Seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, dia membaca baik malam maupun siang, dan seorang yang Allah berikan kepadanya harta benda, lalu ia sedekahkan baik malam ataupun siang. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, kita boleh iri kepada orang-orang membaca Al-Quran dan mengamalkannya.
atau orang-orang yang punya harta tapi hartanya untuk sedekah, infak. Akan tapi orang-orang yang punya harta tapi tidak untuk sedekah, hanya bermegah-megahan, atau sombong dengan yang lainnya, tidak kita iri. Tidak boleh kita iri dengan mereka. Sebagaimana hadis Auf bin Malik rawal Bukhari Muslim, wallah ma akhsha 'alaikum al-faqr walakin akhsha 'alaikum ad-dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukan kefakiran yang paling aku hadirkan buat kalian, akan tapi yang paling aku hadirkan buat kalian adalah dengan terbukanya dunia, banyaknya harta, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mencari harta ini sebagaimana mereka berlomba-lomba, kemudian kalian akan binasa sebagaimana mereka telah binasa. Bukan kefakiran yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Antum melihat bagaimana orang yang punya harta yang banyak sibuk dengan hartanya. Alhamdulillah Yaman, sebagaimana kata Syekh Yahya Al-Hajuri, dengan miskin semakin bagus buat orang Yaman, karena mereka semakin semangat untuk talabul ilm. Ribuan talabah di sana. Tapi orang Saudi, antum lihat, yang penuh dengan kemewahan, banyak masyayikh di sana, tapi mereka tidak mau talabul ilm. Bahkan sebagian dekat dengan Ka'bah tapi tidak melakukan ibadah haji, sibuk dengan dunia. Hada mujarrab, tidak akan terkumpul ilmu dengan orang yang suka dunia. Sebagai orang yang semangat untuk mencari ilmu, harus semangat pula untuk menjadi orang yang fakir. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, rawal Bukhari, "Ma kana ihdana illa thawb wahid." Tidaklah kami kecuali hanya punya satu baju. Kalau terkena haid, kita memakai air liur atau dengan air kita bersihkan. Dalam keadaan fakir para sahabat. Aidan qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ya ibn ukhti, wallah qad mara syahran thalath ahillah wa ma ukida fi abyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Demi Allah, wahai anak saudara perempuanku, ya ibn ukhti, sungguh telah lewat 2 bulan berturut-turut 3 hilal dan tidak dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah SAW api. Artinya istri Rasulullah SAW tidak masak, keadaan fakir. Tapi apakah dengan kefakiran ini mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah? Sama sekali tidak. Bahkan azam bagi orang yang punya harta tapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Qarun kana min qaum Musa bagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi Qarun itu kaum Musa yang punya harta yang banyak sampai gemboknya itu dibawa oleh orang kuat tidak mampu, saking banyaknya. Gembok-gemboknya dari Qarun ini saking banyaknya dibawa oleh orang kuat tidak mampu untuk membawanya. Akan tapi setelah meninggal dalam keadaan hina atau mulia, hina,
Nah, jaa min hadits Abi Dzar rawal Bukhari aidan, innal aktsarin humul aqallun yaumil qiyamah illa man qala bil mal hakadha wa hakadha an yaminihi wa an khalfihi wa qalilun ma. Sungguhnya orang yang banyak di dunia, banyak hartanya, pada yaumul qiyamah itu menjadi orang yang sedikit. Nah, sedikit, kecuali orang-orang yang menginfakkan hartanya baik ke kanan atau kiri, hanya terus menerus menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal fuqara yadkhul jannah qabla aghniya bi 500 'am. Orang fakir masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun, lebih dahulu. Hadis Abi Hurairah. Makanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i merajihkan bahwasanya fakir, sabir khair minal ghani syakir. Orang fakir, miskin, bersabar lebih bagus daripada orang kaya yang syukur. Kaya banyak infak. Tapi kalau kita hanya mengumpulkan harta dengan melalaikan Al-Quran dan Sunnah, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami penuhi amalannya, permintaannya tadi. Hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan pernah dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak ada balasan lain kecuali neraka. Tidak ada balasan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapus semua amalan-amalan, perbuatan-perbuatan mereka. Nah, wa fiha la yakhasuna. Nah, betul ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batil apa yang mereka lakukan. Ini celaan bagi orang-orang yang hanya mengumpulkan harta akan tapi melupakan kewajibannya, yaitu infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Umar bin Khattab datang dengan membawa separuh hartanya, pada hari ini akan aku dahului Abu Bakar. Dikatakan Rasulullah SAW kepada Umar, ma abqaita? Qala abqaitu nisfa mali, saya sisakan separuh hartaku. Faja'a Abu Bakar bimali kullih, Abu Bakar Siddiq membawa hartanya semuanya. Faqala Rasulullah SAW, ma abqaita ya Abu Bakar? Qala abqaitu Allah wa rasulah, saya sisakan Allah dan Rasul, saya tinggalkan Allah dan Rasul. Nah, dengan hadis ini membolehkan bagi kita untuk infak secara keseluruhan, masih hidup, kemudian mampu untuk mencari usaha yang lain. Nah, para sahabat tanafasu fil khair, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, walaupun sudah mendapatkan jaminan, sekali lagi jaminan surga, tapi mereka masih berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, adab baca Quran. Adab. Bab ketiga, adab membaca Al-Quran.
hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran memperhatikan adab-adab dalam membaca kalamullah Azza wa Jalla yang mulia ini, sebagaimana disebutkan berikut ini. Yang pertama, hendaknya suci dari hadas besar dan kecil, sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah, beliau sebelum menulis al-hadis berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, baru kemudian menulis al-hadis. Oleh karena itulah Allah jadikan kitab beliau sangat barokah dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Namun Imam Bukhari sendiri telah memberikan suatu bab dalam Sahih Bukhari tentang membaca Al-Quran setelah hadas atau yang lainnya. Demikian pula Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di semua waktunya. Naam, hadis Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyan. Sallallahu alaihi wasallam selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupannya, baik dalam keadaan hadas ataupun tidak. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'anul Karim. Walaupun terjadi perselisihan ketika terjadi junub atau haid, sebagian ahli ilmu tidak membolehkan untuk membaca Al-Quran, sebagian membolehkan. Rajakan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri dalam darasnya, diboleh hatta walau fi halah al-junub atau halah al-haid untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Atau megangnya. Karena al-muslim la yanjus. Yang kedua, hendaknya menghadap kiblat dikala membaca Al-Quran. Tetapi tidak mengapa kalau tidak menghadap kiblat. Ini sebagai suatu keutamaan karena Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim dalam suatu perjalanan melantunkan bacaan Al-Quran yang tidak mungkin kendaraan mereka selalu menghadap kiblat. Hadis Abdullah bin Mughaffal riwayat Bukhari Muslim, ayat Rasulullah SAW yawma fathi Makkah wa yaqra ala rahilatih surah Al-Fath. Jadi beliau membaca ketika dalam perjalanan surah Al-Fath. Jumhur ulama membolehkan untuk baca Al-Qur'anul Karim di kala safar. Walaupun Imam Malik memakruhkan, lebih rajih dibolehkan sesuai dengan nas zahir al-hadits. Kemudian kan Abu Darda aidan yaqra fi at-tariq. Maksudnya Abu Darda aidan membaca di jalan. Aidan Umar ibn Abdul Aziz membolehkan tentang permasalahan ini. Ar-rajih dibolehkan dikala kalian musafir atau lainnya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, menahan bacaan ketika sedang menguap. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Innallaha yuhibbul 'atasa wa yakrahu at-tatha'uba. Fa idza 'atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Wa amma at-tatha'ubu fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu asyaitanu." Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika di antara kalian bersin dan memuji kepada Allah, maka bagi setiap orang muslim yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Adapun menguap itu adalah dari syaitan. Jika kalian menguap, hendaklah menahannya dengan semampunya, karena jika kalian menguap maka tertawalah syaitan. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Yang keempat, hendaknya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Maka jika kalian mau membaca Al-Quran, hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Adapun bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sana juga ada A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Anda bi Syekh Yahya dalam darasnya aidan, kalian lebih bagus untuk mengamalkan yang ada dalam Al-Quran salam al-zahir ini. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Hada ahsan. Yang paling bagus dengan memakai isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun yang lain juga dibolehkan. Baik. Yang kelima, tidak boleh meniru seperti suara perempuan.
sebagaimana hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali wan nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Akhrajahul Bukhari. Telah berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, adapun celaan tasyabbuh dengan perkataan dan gaya berjalan itu khusus bagi yang sengaja. Adapun yang memang diciptakan seperti itu, maka diperintahkan agar senantiasa berusaha merubahnya. Nah, di sana juga ada jelas anna Rasulullah SAW rajul yalbas libsatal mar'ah wal mar'ah talbas libsatal rajul. Nah, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarh Riyadhus Shalihin di sana, baik itu di rumah atau di luar rumah, haram bagi laki-laki untuk memakai pakaian perempuan dan sebaliknya. Salafiyun, salafiyat harus menjadi qudwah. Jangan memakai pakaian-pakaian kufar, meniru pakaian-pakaian kufar walaupun dalam rumah sendiri. Karena tasyabbuh bukan hanya sekedar keluar rumah. Dalam rumah pun kalau tasyabbuh tetap tasyabbuh, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Tidak boleh kalian memakai celana milik laki-laki dan sebaliknya. Hadza 'am. Jangan sampai memaksakan diri kita karena ada yang berfatwa demikian membolehkan yang penting dalam rumah. Tidak. Al-zahir jelas. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi kalian, terutama perempuan, memakai pakaian kufar. Rambut juga begitu. Jangan tasyabbuh dengan perempuan-perempuan kafirah yang motong rambut-rambutnya kayak rambut laki-laki. Gaya laki-laki. Perempuan, orang sekarang bilang bahenol. Memakai pakaian laki-laki, pakaian ketat. Ini semuanya jelas syabbuh bil kufar. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Hadis Abdullah bin Umar, siapa yang tasyabbuh dengan kaum maka mereka jadi golongan mereka. Orang tadi menjadi golongan mereka. Jadi sama. Syekh saya menjelaskan tidak hanya sebatas di luar rumah. Dalam rumah pun tidak boleh tasyabbuh birrijal. Kemudian tasyabuh dengan orang kufar atau tasyabuh dengan syaitan. Apa kita kalau makan di rumah boleh tekan tangan kiri, kalau di luar rumah dengan tangan kanan? Tidak boleh. Itlaq ke situ. Apalagi kalau nanti di ma'had dilihat oleh anak kecil, maka akibatnya lebih besar. Ustazahnya aja begini kok. Apalagi nanti santriwatinya lebih dahsyat lagi. Maka harus hati-hati permasalahan semacam ini. Yang keenam, tidak memutus bacaan Al-Quran kecuali karena suatu yang darurat seperti menjawab salam. Yang ketujuh, berusaha memperbagus suara sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan jalan kami siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an. Akhrajahu Abu Dawud. At-tahsin situ baik dan ada dengan melafadzkan huruf-hurufnya atau tajwidnya ataupun dengan saut yang hasan. Maka di sana ada hadis Abi Musa al-Asy'ari. Wa Rasulullah SAW li Abi Musa, ya Abi Musa, kaifa law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atik?
Qala law kuntu a'lam annaka tasma' li qira'ati habbartu laka tahbira. Hai Musa, bagaimana kalau kalian tahu bahwasanya saya mendengar bacaanmu? Kalau saya tahu bahwasanya engkau mendengar bacaanku, maka akan saya bikin lebih bagus lagi. Dalil menunjukkan bahwasanya kita dibolehkan untuk membaguskan suara supaya kaum muslimin senang mendengarkannya. Bukan riya masalah ini. Nah, ini perintah. Nah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud. Kasih suara yang bagus Musa al-Asy'ari. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang usaha kita untuk membuat bacaan dengan bagus, dengan suara yang merdu. Adon jaa min hadis Bara' bin Azib rawal Bukhari Muslim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya tin waz zaitun fama sami'tu ahadan ahsana min. Sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Isya dengan surat At-Tin waz zaitun, wat-tin waz zaitun. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi banyak. Dan di sana juga ada hadis Zainul Qur'an bi aswatikum. Hias Al-Qur'an dengan suara kalian, suara yang merdu, membuat senang. Nah, makanya di masjid-masjid tertentu dipilih orang-orang yang punya suara yang bagus. Karena ini bisa membuat jamaah senang. Jamaah senang dengan suara yang bagus tadi. Walaupun kadang-kadang orang awam nggak paham, yang penting suara bagus sudah. Tapi yang jelas di sana dibutuhkan ya ummul qaum aqra'ukum li kitabillah. Riwayah aktsarukum Qur'anan. Yang mengimami kaum adalah orang yang aqra', bagus bacaannya. Riwayah yang paling banyak hafalannya. Nah, baik. Yang 8, membaca dalam keadaan khusyuk dan berusaha memahami Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentunya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kemudian firman Allah, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Yang 9, hendaknya bersih baju dan badan serta mengenakan siwak sebelum membacanya, karena malaikat itu meletakkan mulutnya ke mulut pembaca. Kan malaikat yadhafahu fi fah atau inda fi. Nah, jadi malaikat meletakkan mulutnya di mulut pembaca. Jadi sahih oleh Syekhina Abdul Rahman Yahya bin Ali Al-Hajuri. Jadi usahakan mulut kita bersih. Nah, tidak bau busuk. Tidak boleh bagi kita untuk membaca Al-Quran selesai makan bawang mentah biasanya, atau bawang merah, bawang putih. Nah, ada larangan di sana. Innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat merasa tersakiti sakitnya banu Adam. Kemudian diperintahkan bagi orang yang makan basal atau thum untuk ke baki, tidak boleh salat jamaah, untuk i'tizal, untuk menjauhi masjid muslimin. Apalagi dengan bawa rokok. Nah, kira-kira bawang dengan rokok enak mana? Bagi orang yang suka bawang enak bawang, bagi yang suka rokok senang rokok. Jawabannya. Nah,
Tapi yang jelas di sana ada, walaupun rokok tidak ada di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in. Biasanya dari orang kufar. Rokok dari orang kufar. Bahkan sekarang orang kufar itu mengharamkan rokok, sebagaimana terjadi di beberapa negara. Tapi kaum muslimin, bahkan di antara kaum muslimin mewajibkan untuk merokok. Para kiai ngerokoknya luar biasa. Selesai ambil lagi, selesai ambil lagi, nggak berhenti, nggak tahu berapa pak sehari sambil ngajar. Nah, mewajibkan fatwa, wajibkan untuk merokok. Alasannya kalau rokok diharamkan maka petani mau makan apa? Nah, tidak ada yang dimakan kecuali rokok, nggak ada nasi, nggak ada jagung, nggak ada wortel dan sebagainya. Nah, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir termasuk saudara syaitan. Rokok jelas. Apa kalian cukup menghisap rokok tanpa makan? Pasti butuh makan. Ada yang bilang dengan merokok bisa membuat cemerlang hafalan. Apakah kalian sudah hafal 1 juta hadis sebagai Imam Ahmad yang tidak merokok? Nah, sudah kalian seperti Imam Bukhari yang hafal ratusan ribu hadis? Nah, syubhat diberikan kepada orang-orang kerdil, orang-orang awam. Dokter semuanya sepakat bahwasanya rokok itu memberikan madarat. Nah, tidak ada dokter yang mengatakan bahwasanya rokok membuat kesehatan, membuat otak jernih dan cemerlang. Enggak ada, kecuali dokter perokok, iya enggak? Tapi itu pun masih banyak dokter walaupun perokok tetap mengatakan bahwasanya rokok membuat bahaya. Nah, baik. Yang 10, berlindung kepada Allah dari ayat-ayat siksa dan meminta karunia-Nya ketika ada ayat-ayat rahmah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Hudzaifah qala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, faftataha al-Baqarah, faqultu yarka' 'inda al-mi'ah, thumma madha, faqultu yusalli biha fi rak'ah, famadha, faqultu yarka' biha, thumma iftataha an-nisa faqara'aha, thumma iftataha ala Imran faqara'aha, yaqra'u mutarassilan, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, wa idza marra bi su'alin sa'al, wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada." Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ia mulai dengan surat Al-Baqarah. Saya berkata dalam hati, ruku pada ayat 100, kemudian berlalu. Saya berkata ruku dengannya, kemudian meneruskan membaca An-Nisa, kemudian Ali Imran. Beliau membaca dengan pelan. Kalau lewat suatu ayat di dalamnya ada tasbih, beliau bertasbih. Ada ayat permintaan, beliau meminta, dan ada ayat perlindungan, beliau berlindung. Akhrajahu Muslim. Rajahu Syekh Al-Hajuri, sebagaimana saya dengar secara langsung, ini khusus di salat nafilah. Di salat nafilah. Jadi ayat permintaan, kemudian meminta. Nah, kemudian di sini dalil yang menunjukkan kita boleh untuk membaca Al-Quran dengan tidak urut. Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran dan sebagainya. Nah, khusus dia an-nafilah, cepat waktunya ya. Nah, tewas. Bab keempat, rukun tilawah atau bacaan. Al-Quranul Karim sampai kepada kita dengan jalan talaqi, yaitu berguru, yang terus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, siapa saja yang ingin belajar tajwid harus berguru secara langsung terhadap para ulama yang ahli dalam bidang ini, dan tidak menyandarkan terhadap buku atau kaset semata. Walaupun buku dan kaset juga membantu seseorang dalam memahami
namun tidak secara sepenuhnya, seperti bagaimana cara pengucapan ismam, ar-rum, imalah. Bacaan Al-Quran yang benar itu ada 3 rukun yang utama. Ini nggak akan diketahui. Ismam hanya gerakan bibir. Hanya gerakan bibir. La ta'manna, la ta'manna. Nggak akan diketahui. Kita mungkin hanya mendengar la ta'manna, hanya mendengar demikian. Kemudian nasta'in, nggak akan diketahui kalau hanya sekedar mendengar kaset. Gerakan bibir. Warrum aidan, yang hanya sepertiga. Nasta'in, nasta'in, dengar dekat, tidak terdengar dari jarak jauh. Wal imalah aidan. Nah, orang Yaman banyak nggak bisa ucapkan Nah, wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nah, jadi kita bisa, karena kita punya makanan tertentu, onde-onde, sate, tempe, kowe. Nah, banyak. Tapi yang lainnya nggak bisa. Orang Indonesia, orang Brebes misalnya, mengucapkan ta nggak bisa, ucapnya ta. Nah, asyaiton, ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing tempat. Nah, jadi nggak bisa kita ambil secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan buku dan kaset. Tapi yang jelas juga membantu. Membantu. Baik. Bacaan Al-Quran yang benar itu ada 3 rukun utama. Yang pertama, harus sesuai dengan rasm Utsmani, yaitu tulisan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti dalam firman Allah, qala rabbihkum bil haqq, qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Kalimat qala di sini ditulis dengan qul, sebagaimana mushaf yang diterbitkan Saudi Arabia, karena di sana ada 2 qiraah, yaitu qala bacaan Hafs dari Asim, dan juga qul yaitu bacaan jumhur qurra. Kalau ini ditulis dengan qala dan menggunakan alif sebagaimana mushaf Indonesia, maka telah menghancurkan qiraah-qiraah yang lainnya. Nah, hatta syakl wa titik di zaman para sahabat tidak ada. Nah, tashkilat, harakat kasrah, dhammah, titik 3, titik 2 tidak ada di zaman para sahabat. Nah, kalau kita tulis di sini qala pakai alif, apakah kita bisa membaca kul? Enggak bisa. Nah, makanya kalau kita tulis dengan kul, bisa kita baca dengan qala, kita tambahi alif kecil di atasnya, qala. Demikian juga Maliki, dalam mushaf Utsman ditulis Maliki tanpa pakai alif. Nah, tanpa pakai alif. Sehingga di sana ada 2 qiraah, Maliki dan Maliki. Fatabayyanu dengan fatasabbatu sama. Coba kalian hilangkan titik-titiknya dan tashkilatnya, sama, bentuknya sama. Nah, di sana ada 2 qiraah, fatabayyanu, fatathabbatu. Tadzakkarun dengan tadzakkarun, sama tulisannya, hanya beda tasydid. Maka kita kembali kepada mushaf rasm Utsman, karena tulisan Utsman ini mencakup qiraah yang lainnya, qiraah yang lainnya. Kita berusaha untuk membalikan generasi kita kepada ulama salaf. Jangan sampai kita membuat tulisan-tulisan yang menghancurkan qiraah yang lainnya. Nah, baik. Rukun yang kedua adalah harus bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana perkataan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah, bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah yang harus diikuti. Udah mulai ngantuk ini. Kalau ngantuk saya tes ini. Tapi biar hilang ngantuknya. Siapa yang ngantuk sekarang? Alhamdulillah mulai kabeh. Nah, sunnah muttaba'ah. Jadi harus diambil dari orang terdahulu. Sudah pembahasan sebelumnya. Nah, teruskan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa yang benci kepada sunnahku maka bukan jalanku. Yang ketiga, harus sesuai dengan bahasa Arab, seperti buyutin dibaca dengan biyutin, baknya di kasrah, atau kata sirat dibaca dengan sirat memakai sin, atau zirat dengan menggunakan sad dan zai. Nah, pembahasan qiraat. Nah, masuk berikutnya. Bab yang kelima, tertib bacaan. Cara membaca Al-Quran ada urutan atau tertibnya. Nah, terjadi perselisihan di sini. Sebagian menyebutkan 4, sebagian 3. Al-amr sahl, perkara yang mudah. Nah, sebagian menambah at-tahqiq. Nah, terjadi permasalahan dalam hal ini. Boleh kalian katakan ada 4, boleh 3. Ada buku-buku yang memang menulis demikian ini. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Tidak jadi bermasalah. Baik. Yang pertama adalah tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang dan memahami hukum tajwid yang benar, baik memanjangkan bacaan panjang, mengucapkan dengung dan sebagainya. Dan ini adalah sebagus bacaan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, sebagian mengatakan tartil sama dengan tahqiq. Sebagian mengatakan bahwasanya tahqiq itu dikala dars, sehingga bacaannya sangat pelan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Coba tirukan biar enggak ngantuk. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dalam tahqiq dengan pelan. Nah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Demikian. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, ini at-tahqiq. Juga dikatakan at-tartil, tergantung. Nah, tergantung. Yang pelan, memahami ma'ani. Baik. Yang jelas dibutuhkan bahasa Arab. Nah, kalau enggak bisa bahasa Arab yang melihat terjemahan, alhamdulillah kemudahan bagi kita. Nah, sehingga kita menghafal juga usahakan untuk paham apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga tidak terbalik ketika ada ayat perang jihad malah menangis. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Demikian. Angkat suaranya, coba diulangi. Nah, nanti kalau masih lapar ini petugasnya mengenyangkan ini, kelihatannya masih lapar ini. Keraskan suaranya, masa kalah dengan satu orang. Nah, diulangi. Ayo mulai. Beri itu semua. Baik. Insyaallah kita ambil ayat yang mudah. Nah, yang mudah. Baik, berikutnya. Ini tertib.
atau bisa lebih pelan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak bisa ngomong semua, ya bisa. Nah, bisa melafalkan semuanya. Alhamdulillah. Nah, at-tadwir. At-tadwir yaitu bacaan antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Nah, jadi antara cepat dan lambat tartil jadi benar keduanya. Lebih cepat sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, berikutnya. Yang ketiga al-hadr, yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan dengung, ikhfa dan sebagainya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Biasanya pada mad ada sukun 2 harakat dipakai untuk al-hadr, 4 harakat untuk at-tadwir, wa 6 harakat untuk at-tahqiq atau at-tartil. Ini biasanya. Walaupun boleh kita memakai dengan at-tartil